Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan manajemen sumber daya alam untuk pertanian berkelanjutan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pertanian terintegrasi sosial berbasis digital. Di sini saya selanjutnya akan memperkenalkan dulu rekan saya. Saya Hakim Dandari, saya Maria Fanta. Saya Dapat Satria Pamungkas, saya sendiri Evan. Saya Rianwi Ramadan. Saya Edin. Saya dengan yang benar Siswa Henry. Saya Rizka Agustina dan saya Alia Nadira. Selanjutnya di sini saya akan membahas dulu latar belakang yaitu pendahuluan. Nah, sekarang di sini adalah pendahuluan. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenali dulu pendahuluan dari pertanian berkelanjutan, menuntut manajemen pengolahan sumber alam secara efisien untuk menjaga produktivitas dan kelestarian ekosistem di tengah tekanan pertumbuhan penduduk yang mengancam lahan, air, dan biodiversitas. Ini menurut dari Nur dan Hussein tahun 2022. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya alam yang buruk itu dapat beresiko memicu degradasi tanah dan krisis air sehingga diperlukan transformasi menuju strategi berbasis teknologi. Yang terakhir di sini adalah integrasi inovasi, penerapan IoT, irigasi pintar, dan biopestisida ramah lingkungan terbukti dapat mengoptimalkan sumber daya sekaligus menjaga biodiversitas. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya alam yang berbasis teknologi. Next. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, menurut Setiawan pada tahun 2025, sumber daya alam sendiri merupakan anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan secara arif, tidak berlebihan, dan dengan menjaga keseimbangan ekosistemnya. Sumber daya alam sendiri menurut Hanum pada tahun 2015 terbagi menjadi dua, yakni sumber daya yang terbarukan seperti matahari, air, udara, dan yang tidak terbarukan seperti emas, perak, minyak bumi, dan sejenisnya. Next. Lalu di sini ada manajemen sumber daya alam, di mana manajemen sumber daya alam sendiri menurut Iswandi dan Dewata pada tahun 2020 merupakan pengelolaan tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan secara bijaksana untuk menyeimbangkan pemanfaatan dan pelestarian demi keberlanjutan hidup manusia. Next. Lalu di sini ada pengelolaan sumber daya alam untuk pertanian yang berkelanjutan, di mana pengelolaan sumber daya alam sendiri yang berkelanjutan itu menuntut keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian agar tanah, air, dan keanekaragaman hayati itu tidak mengalami degradasi. Nah, pengelolaan yang tidak bijaksana menurut Setiawan pada tahun 2025 itu dapat menyebabkan banjir, erosi, dan penurunan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, menurut Hanum pada tahun 2015, sumber daya alam sendiri itu perlu dipandang sebagai modal alam yang pemanfaatannya harus diatur agar tidak melampaui kemampuan alam untuk pulih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi pada manajemen sumber daya alam. Nah, yang pertama itu sistem informasi dan pemantauan digital, di mana teknologi seperti SIG, sensor, dan drone itu dapat membantu memantau kondisi lingkungan secara langsung atau real time. Nah, ini juga didukung oleh penelitian menurut Sulistiawati dan rekan-rekan pada tahun 2024, di mana teknologi itu membantu pengambilan keputusan agar sumber daya alam itu dapat dikelola dengan lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian, adapun teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan itu membantu mengurangi dampak negatif terhadap alam. Nah, inovasi dari teknologi ini juga meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam serta mengurangi kerusakan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Next. Nah, pada slide ini itu membahas mengenai berbagai jenis teknologi yang digunakan pada pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu teknologi digital atau IoT dalam pertanian, di mana IoT ini membantu petani dalam memantau kondisi tanah, kelembapan, dan nutrisi secara real time sehingga penggunaan air itu dan pupuk lebih efisien. Contohnya misal dalam sistem hidroponik berkelanjutan di Ciamis terbukti meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, kemudian yang kedua itu pertanian presisi dan penggunaan sensor. Pertanian presisi itu memanfaatkan sensor, drone, dan data digital untuk mengatur air, pupuk, dan pestisida sesuai dengan kebutuhan lahan. Teknologi ini juga itu membantu meningkatkan efisiensi sumber daya dan hasil panen, sehingga mendukung ketahanan pangan. Dan yang terakhir itu ada sistem informasi pertanian
JIS dan AI, di mana penggunaan JIS dan kecerdasan buatan ini dapat membantu memetakan kondisi lahan dan merencanakan strategi tanam dengan lebih tepat, sehingga risiko gagal panen dan limbah produksi itu dapat dikurangi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis teknologi. Nah, sebelum masuk ke bagian teknologi, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari lahan pertanian. Nah, lahan pertanian adalah sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan pertanian untuk menghasilkan produk pangan dan non-pangan. Lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti jenis tanahnya, ketersediaan air, bentuk lahan, serta kondisi iklim. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan setiap lahan itu memerlukan sistem pengelolaan lahan yang berbeda agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui definisi dari lahan pertanian, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis lahan. Nah, berdasarkan ketersediaan airnya, lahan pertanian itu dibagi menjadi lahan dua, yaitu lahan kering dan lahan basah. Yang pertama, kita akan membahas tentang lahan kering. Lahan kering adalah lahan pertanian yang tidak tergenang air dan mengandalkan curah hujan sebagai sumber air utamanya. Nah, sebenarnya lahan kering ini ada beberapa jenis, namun yang sering digunakan atau sering kita jumpai ada 3, yaitu lahan tegalan, ladang, dan kebun. Nah, lahan tegalan adalah lahan yang biasanya ditanam oleh tanaman palawija. Yang kedua itu ada ladang. Ladang itu biasanya berpindah-pindah dan biasa banyak kita temukan di bagian perbukitan. Yang ketiga itu ada kebun. Kebun biasanya ditanami oleh tanaman musiman atau tahunan seperti hortikultura. Nah, selanjutnya itu ada lahan basah. Lahan basah itu merupakan lahan pertanian dengan ketersediaan air yang tinggi, baik berasal dari sistem irigasi maupun genangan alami. Sama halnya seperti lahan kering, ada banyak jenis dari lahan basah, yaitu lahan gambut, lahan rawa, lahan sawah, hutan mangrove, hutan basah mineral, lahan basah dataran tinggi, kawasan riparian, dan lahan basah arktik. Namun pada umumnya yang biasa digunakan atau yang biasa kita jumpai adalah lahan gambut, lahan rawa, dan lahan sawah. Lahan gambut itu terbentuk dari tumpukan bahan organik dan memiliki kadar air yang tinggi. Soalnya lahan rawa itu adalah lahan yang biasanya tergenang air baik musiman atau tahunan ataupun dia itu permanen. Nah, selanjutnya itu ada lahan sawah. Lahan sawah itu biasanya lahan sawah itu lahan yang dikhususkan untuk budidaya padi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengelolaan lahan berbasis teknologi. Nah, kita tahu pengelolaan lahan pertanian modern menuntut solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kesuburan tanah dan mendukung keberlanjutan produksi baik pada lahan basah maupun lahan kering. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengelolaan lahan basah dan lahan keringnya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu pengelolaan lahan basah. Nah, pertama, lahan basah itu terbagi menjadi 2, yaitu pengelolaan air sawah dengan sistem pengairan basah kering yaitu PBK, juga meningkatkan efisiensi air dan hasil produksi padi sawah bukaan baru dibanding sistem tradisional. Nah, juga di sini yaitu tekniknya. Teknik pengolahan lahan dan bedengan dengan drainase meningkatkan porositas dan tanah. Nah, baik itu pemanfaatan air di lahan basah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yaitu lahan kering. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konservasi tanah dan air pada lahan kering penting untuk mencegah erosi dan meningkatkan kesuburan serta produktivitas tanah. Nah, yaitu irigasi kawan-kawan. Nah, irigasi suplemen dan panen air hujan membantu mengatasi keterbatasan pada lahan kering. Nah, yang ketiga itu precision water. Nah, yang dimana irigasi presisi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga lebih dibandingkan praktik konvensional. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan manfaat. Nah, di sini saya akan merangkum beberapa manfaat yaitu penggunaan teknologi dalam pengelolaan lahan. Nah, jadi yang kita tahu penerapan teknologi dalam pengelolaan lahan berkelanjutan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Nah, jadi bukan lagi dampak yang kita ragukan. Jadi ini merupakan dampak yang sudah terbukti begitu kawan-kawan. Nah, produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Di sini saya merangkum menjadi 5 manfaat umum. Yang pertama itu menekan degradasi dan kerusakan lahan. Nah, yang kedua itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Dan yang ketiga itu mengurangi biaya input pertanian. Nah, yang keempat itu meningkatkan pendapatan petani. Kurang lebih dengan yang kedua itu meningkatkan produktivitas, apalagi berkaitan langsung dengan mengurangi biaya. Jadi secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan. Juga yang kelima itu memperkuat tata kelola lahan berbasis digital.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana konservasi air dan efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi pintar. Selanjutnya, di sini seperti yang kita ketahui, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari konservasi air itu. Nah, di sini diartikan menurut si Anggriani menyatakan bahwa konservasi air itu merupakan upaya memelihara keberadaan hingga keberlanjutan sifat, fungsi, dan juga keadaan sumber daya air agar tetap terjaga. Kemudian, konservasi air ini juga berfokus pada bagaimana upaya untuk melindungi dan mengelola sumber daya air tersebut. Kemudian, konservasi air ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai sistem irigasi pintar, bagaimana penerapannya dalam irigasi. Nah, seperti yang diketahui, sistem irigasi pintar tersendiri adalah sistem irigasi otomatis berbasis teknologi atau disebut dengan IoT, Internet of Things. Selanjutnya yaitu sistem ini ternyata jauh lebih baik dibanding sistem irigasi tradisional. Mengapa demikian? Karena sistem irigasi pintar ini hanya bekerja berdasarkan jadwal tetap tanpa mengambil data lingkungan yang nyata. Kemudian yaitu adalah di sini juga didukung dalam penelitiannya si Alim. Di sini menjelaskan bahwa teknologi irigasi cerdas atau pintar dengan IoT itu dapat meningkatkan penggunaan air hingga 30-50%. Ini dibandingkan dengan sistem manual irigasi tradisional. Selanjutnya, di sini juga ada keunggulan dari sistem irigasi pintar melalui IoT. Next. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan juga penelitian Sharma itu menjelaskan bagaimana keunggulan dari sistem irigasi pintar tersendiri itu berpengaruh signifikan terhadap penggunanya. Yang pertama adalah di sini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air, yang kedua adalah menghemat biaya dan sumber daya operasional, yang ketiga adalah monitoring dan kontrol jarak dari jarak jauh, yang keempat adalah meningkatkan konsistensi penyiraman, yang kelima adalah kontribusi pada konservasi sumber daya air, dan yang terakhir yang keenam adalah potensi pengurangan waktu dan juga tenaga. Ini semua merupakan suatu keunggulan dari sistem irigasi pintar tersendiri, dan ini juga terbukti dalam penelitian-penelitian lain. Dari keenam keunggulan ini pernah dicoba dari beberapa petani, dan juga dari beberapa petani tersebut menyatakan bahwa sistem irigasi pintar ini membantu mereka dalam usaha tani mereka. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi penggunaan air dalam sistem irigasi pintar. Nah, efisiensi penggunaan air dalam sistem irigasi pintar itu ialah kondisi ketika air itu digunakan secara hemat dan dimanfaatkan benar-benar oleh tanaman. Sehingga sebagian besar air itu yang dialirkan benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, efisiensi ini tidak dilihat dari seberapa banyak air digunakan, tapi seberapa sedikitnya air itu terbuang selama penyiraman. Semakin sedikit air yang terbuang selama penyiraman dan diserapkan oleh tanaman, maka sistem irigasi ini semakin efisien. Lanjut. Nah, penerapan irigasi pintar ini juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, seperti menjaga ketersediaan air tanah dan mencegah kerusakan tanah akibat kelebihan air. Dengan demikian, efisiensi penggunaan air dalam sistem irigasi pintar ini berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pertanian. Nah, bagaimana sih irigasi pintar itu meningkatkan efisiensi air? Jadi di sini ada 5. Yang pertama itu penyiraman ditentukan berdasarkan data lapangan. Terus yang kedua ada pengaturan jumlah air yang lebih terkontrol. Yang ketiga, proses penyiraman berlangsung secara otomatis. Dan yang keempat, penggunaan air itu menjadi lebih konsisten. Dan yang terakhir ialah mendukung pengelolaan air jangka panjang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pelestarian keanekaragaman hayati yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Jadi teman-teman, FYI, Indonesia itu adalah negara mega biodiversity dengan sekitar 31.750 spesies tumbuhan dan kekayaan fauna terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Ini menurut Setiawan 2022. Dan teman-teman, mega biodiversity itu adalah julukan untuk negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kemudian ancaman utama dari keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama itu deforestasi,
ada pemburuan liar dan eksploitasi sumber daya alam. Ini sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, pelestarian ini dapat dilakukan dengan dua cara utama. Yang pertama itu ada in situ dan ex situ. Penjelasannya itu in situ itu seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Suaka Alam, dan mode ex situ itu seperti kebun binatang, taman safari, taman raya, hutan raya. Ini menurut Kusprianto tahun 2015. Nah, penelitian selanjutnya itu dilakukan oleh Rahman dan Setiawan tahun 2022 dengan judul Pemantauan Cerdas Generasi Geothermal membangun data keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, penelitian ini yaitu bertujuan untuk memperkuat sistem inventarisasi dan pemetaan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan teknologi drone thermal. Dengan pendekatan drone smart monitoring, hasil penelitiannya itu dia menunjukkan bahwa penggunaan drone ini itu mampu menghasilkan data biodiversitas yang lebih akurat, kemudian lebih praktis dan efisien. Nah, sehingga mendukung perencanaan kebijakan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan kasus ini, kita tahu bahwasanya penerapan IoT, pertanian cerdas itu dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, di sini adalah kesimpulan yang saya merangkum kesimpulan dari materi teman saya atau rekan saya. Di sini adalah pengelolaan sumber daya alam atau SDA untuk pertanian berkelanjutan itu untuk menuntut keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan agar produktivitas pertanian itu tetap terjaga tanpa merusak ekosistem yang ada. Dengan dukungan teknologi modern seperti IoT, irigasi pintar dan pengelolaan lahan berbasis digital, efisiensi penggunaan air dan tanah dapat ditingkatkan sekaligus dapat mengurangi degradasi lahan. Sistem irigasi pintar ini terbukti karena mampu menghemat air hingga 30-50% dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Jadi keseluruhan itu teknologi konservasi dan partisipasi masyarakat itu juga kunci utama untuk pertanian berkelanjutan di era modern sekarang. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.